Halo semuanya, selamat datang di channel AN Plot. Sekarang kita sudah sampai di chapter ke-9 belajar forex. Pada video ini kita akan membahas metode entry di market dengan menggunakan gabungan garis trend lines dan indikator MACD. Tujuan dari kedua pola ini untuk menemukan momentum area yang tepat melakukan entry di market. Perlu diketahui bahwa garis trend line sendiri merupakan garis yang menghubungkan area candle pada market yang sedang sideways, uptrend, atau downtrend. Biasanya garis trend line ini juga digunakan sebagai penentu area titik support dan resisten pada sebuah market. Namun kadangkala penggunaan garis trend lines ini tidak sepenuhnya tepat. Kadang ada kondisi di mana pergerakan candle market melewati sebuah garis trend lines yang bisa saja mengakibatkan loss pada trading kalian. Untuk itu, agar dapat menemukan pergerakan yang tepat dalam sebuah market, maka sebaiknya gabungkan dengan indikator MACD. Namun sebelum ke cara penggunaan gabungan garis trend lines dengan indikator MACD, buat kalian yang sering bertanya, broker forex yang sering saya gunakan adalah OctaFX, di mana pada aplikasi ini kalian bisa mendapatkan sebesar $1 hanya dengan mengundang teman kalian. Buat kalian yang tertarik menggunakan aplikasi ini, silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, jika sudah, langsung saja kita akan masuk ke cara penggunaan garis trend lines dan indikator MACD untuk menentukan stop entry paling akurat di market. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, sekarang saya sudah berada di market. Selanjutnya kalian pergi ke bagian indikator, lalu cari indikator MACD. Setelah itu kalian tinggal klik aja di bagian MACD yang paling atas ya. Dan nantinya indikator MACD itu bakal muncul seperti yang ada di bawah sini. Nah, yang wajib kalian perhatikan di garis MACD di sini adalah garis MACD 12 yang warna kuning ini dan garis MACD 26 yang warna biru ini. Jadi kedua garis ini juga wajib kalian pantau, dan juga garis yang ada di tengah ini atau garis yang warna hijau ini terus ada warna merah, itulah yang juga kalian wajib pantau. Kenapa? Karena nantinya kedua garis ini bakal berfungsi untuk menemukan stop entry yang paling akurat melakukan open posisi. Misalnya jika di atas sini kita menemukan sebuah market yang sedang downtrend, dan di atas sini kalian itu sudah bisa membuat berupa garis trend line, di mana garis trend line itu bisa kalian mulai pada bagian atas terlebih dahulu, terus kalian tinggal copy lalu kalian letakkan di bagian bawah sini. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa ada sebuah pergerakan market yang melakukan uptrend terlebih dahulu lalu downtrend kembali. Oke, terus di sini kan sudah terbentuk sebuah garis trend line dan indikator MACD. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam sebuah market? Jadi caranya itu kalian tinggal perhatikan sebuah pergerakan dari garis MACD 12 dan 26 yang ada di bawah sini. Nah, jika kalian ingin melakukan open posisi sell pada sebuah market, maka pastikan bahwa garis MACD 12 dan 26 ini berdekatan dengan garis tengah yang ada di bawah sini atau candle biru dan merah ini. Nah, terus yang wajib kalian perhatikan juga adalah di mana sebuah garis MACD 26 yang warna biru ini berada di bawah garis MACD 12 yang warna kuning ini. Ketika dia berada, maka kemungkinan besar sebuah market akan melakukan downtrend atau mengalami penurunan. Nah, selanjutnya setelah kalian mengamati bahwa garis trend line 12 dan 26 ini berdekatan dengan garis tengah, kalian juga perhatikan candle yang ada di atas sini, di mana kalian itu bisa masuk ke sebuah market ketika sebuah candle itu berhasil menyentuh garis trend line. Nah, itulah yang wajib kalian perhatikan ketika ingin melakukan open posisi sell, di mana sebuah candle berhasil menyentuh garis trend line support dan garis indikator MACD 12 dan 26 itu mendekati garis tengah yang ada di bawah sini. Nah, selanjutnya kalian bisa pasang open posisi sell di area sini. Lalu untuk stop lossnya bisa kalian pasang sedikit di atas garis trend line resisten.
Lalu untuk take profitnya bisa kalian pasang menyentuh di garis trendline support. Dan beginilah hasilnya. Berbeda ketika kalian ingin melakukan open posisi buy pada market yang sedang downtrend, di mana ketika kalian ingin melakukan buy pada market yang sedang downtrend, misalnya kita ambil contoh di sini. Di sini kan ada sebuah candle yang telah menyentuh garis trend line, dan posisi garis trend line di sini itu kemungkinan besar bakal melakukan breakout ke area trend line berikutnya. Nah, yang wajib juga kalian perhatikan ketika kalian ingin melakukan open posisi buy pada market yang sedang downtrend adalah garis indikator MACD yang ada di bawah sini, di mana garis indikator MACD itu wajib jaraknya itu jauh dari garis tengah yang ada di atas sini. Jika jaraknya itu sudah jauh, maka disitulah posisi yang tepat untuk melakukan open posisi buy. Dengan syarat kalian perhatikan juga bahwa garis MACD 12 dan 26 itu saling bersilangan. Ketika sudah saling bersilangan, maka kalian tinggal open posisi buy, dan target kalian itu yakni ketika sebuah candle itu berhasil menyentuh garis trend line yang kita buat di atas sini. Maka disitulah take profit yang bisa kalian letakkan. Jadi cukup simpel ya penggunaan indikator MACD dan garis trend line pada market yang sedang downtrend. Sekarang kita akan coba praktekkan pada market yang sedang uptrend. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, terdapat sebuah market yang sedang uptrend. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah dengan cara membuat garis trend line terlebih dahulu. Silakan kalian garis aja seperti ini, garis trend line-nya. Oke, setelah itu kalian bisa copy atau gandakan, lalu letakkan di bagian atas sini. Nah, di sini adalah garis trend line resistance, sedangkan di bawah sini adalah garis trend line support. Jadi apa yang harus kita lakukan pada market seperti ini? Oke, kita amati terlebih dahulu. Misalnya di sini, di area ini, kita bisa melihat bahwa pergerakan dari sebuah candle telah menyentuh area garis trend line support. Dan di bawah sini, terlihat bahwa sebuah pergerakan indikator MACD 12 dan 26 itu jaraknya cukup jauh dari garis tengah. Jadi market yang sedang uptrend ini kebalikan dari market yang sedang downtrend. Dan jika jarak dari indikator MACD ini jauh dari garis tengah, maka disitulah area atau posisi yang tepat untuk melakukan open posisi buy. Berbeda dengan yang saya katakan tadi ya, bahwa ketika garis indikator MACD itu berdekatan dengan garis tengah, maka disitulah area yang tepat untuk melakukan open posisi sell. Nah, setelah itu di atas sini kalian bisa lihat ya, pergerakan dari sebuah market itu berhasil menyentuh area garis trend line resisten yang ada di atas sini, dan pastinya di sini kalian bisa take profit. Selanjutnya di sini kita juga bisa lihat ketika kita ingin melakukan open posisi sell, maka kita juga wajib memantau garis indikator MACD yang ada di bawah sini. Nah, di sini itu garis MACD-nya itu jaraknya lebih dekat dengan garis tengah yang saya katakan tadi, atau candle hijau dan merah yang terbentuk di bawah sini. Artinya bahwa di sini merupakan posisi yang tepat untuk melakukan open posisi sell. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ketika candle ini berhasil menyentuh garis trend line support, maka dia itu melakukan pembalikan arah. Dan wajib juga kalian perhatikan di indikator MACD 12 dan 26 ini, yakni di mana indikator MACD 12 itu bersilangan dengan indikator MACD 26. Jadi ketika dia itu bersilangan, otomatis market itu mengalami penurunan.
Begitu pula ketika di sini bersilangan lagi, market itu mengalami kenaikan. Lalu ketika di sini bersilangan lagi, market mengalami penurunan kembali. Jadi cukup simpel ya penggunaan garis trendline dengan indikator MACD pada market yang sedang sideways, uptrend, dan downtrend. Dan oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.